Selamat datang di pengentahu.com. Kali ini saya akan membahas konsol handheld yang menurut saya paling canggih, paling powerful, dan yang paling mahal daripada konsol handheld lainnya. Walaupun masih terdapat kekurangan dari beberapa aspek, tetapi tetap bisa dibilang yang terbaik yang ada saat ini, yaitu Steam Deck. Tentunya pembahasan kali ini bukan dari pengalaman menggunakan, tetapi berdasarkan riset yang saya kumpulkan dari berbagai sumber. Penilaian dari beberapa reviewer termasuk dari website resmi Steam Deck. Dan langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Steam Deck adalah konsol handheld yang dikembangkan oleh Valve Corporation. Seperti yang kita tahu, Steam adalah pengembang sekaligus penyedia berbagai macam game dari berbagai developer di platform PC. Berbeda dengan Epic Games Store, Blizzard, Activision, EA Games Origin, Valve lebih dikenal dan eksis terlebih dahulu sebagai layanan digital yang menyediakan game melalui Steam, baik itu free to play maupun yang berbayar, seperti GTA, Pro Evolution Soccer, Need for Speed, game terkenal buatan Valve sendiri seperti Dota series dan Counter-Strike series. Biasanya kita juga mengenal Steam Diskon Sale yang diadakan oleh Valve setiap akhir tahun atau event tertentu di mana kita bisa membeli game dengan harga yang lebih murah. Valve menjelaskan bahwa mereka bekerja sama dengan AMD untuk membuat EPU custom yang diterapkan pada Steam Deck untuk memberikan performa gaming handheld yang powerful, yaitu EPU dengan arsitektur Zen 2 dengan software SteamOS dari Valve dan penerapan konsep gaming Steam dari PC ke konsol handheld. Maka jadilah Steam Deck, di mana kita bisa bermain game yang ada di library Steam PC di konsol genggam. Sebelum masuk ke pembahasan umum Steam Deck itu konsol handheld seperti apa, mari kita bedah terlebih dahulu spesifikasi hardware dan software yang digunakan Valve untuk Steam Deck. Tapi mungkin penjelasan ini sedikit membosankan, kalian bisa lompat atau skip di bagian pembahasan secara umum. Karena mungkin ada istilah dan pengucapan yang salah dan kurang tepat, maka spesifikasi penuh juga akan saya tulis dalam video. Steam Deck menggunakan prosesor AMD EPU, CPU dengan arsitektur Zen 2 2,4 sampai 3,5 GHz yang mana memiliki kecepatan sampai 448 GFLOPS. Sedangkan GPU 8 RDNA 2 1 sampai 1,6 GHz yang memiliki kemampuan kecepatan 1,6 teraflops. Dan semua itu di-cover dengan EPU power sebesar 4-15 watt. Kapasitas RAM sebesar 16 GB LPDDR5 onboard serta storage di mana di segi ini ada 3 macam varian, yaitu 64 GB eMMC PCIe Gen 2 x 1, 256 GB NVMe SSD PCIe Gen 3 x 4 atau PCIe Gen 3 x 2. Yang terakhir dengan kapasitas 512 GB High Speed NVMe SSD PCIe Gen 3 x 4 atau PCIe Gen 3 x 2. Jika kita perhatikan dari segi storage, varian 60 GB tidak menggunakan NVMe SSD tetapi eMMC. Tapi Valve menjelaskan bahwa semua model menggunakan soket 2230 M.2 modules dan tidak disarankan untuk penggantian oleh pengguna. Semua varian juga memiliki micro SD slot tambahan dengan spesifikasi yang sama. Dan saat pengetesan di varian 256 GB dan 512 GB tidak ada perbedaan performa yang jauh antara PCIe Gen 3 x 2 atau PCIe Gen 3 x 4. Kemudian di bagian kontrol dan input, Steam Deck mempunyai face button A, B, X, Y, D-pad, analog L dan R, trigger L1, R2, L3, R3, mempunyai tambahan 4 grip button di bawah yaitu L4, L5, R4, R5, button view di sebelah kiri atas, Steam di bagian kiri bawah. Di bagian kanan atas ada button menu dan di bagian bawah kanan ada button quick access. Steam Deck juga dilengkapi dengan 2 trackpad kanan kiri yang letaknya ada di bagian bawah kedua analog RL, face button ABXY dan D-pad. Jadi jika kita kenal dengan gamepad IPEGA, Rexus dan lain-lain, Steam juga mempunyai controller yang mempunyai trackpad juga. Dan trackpad di Steam Deck ini mempunyai latensi yang lebih baik 55% daripada controller Steam serta tambahan haptic feedback. Yang terakhir di bagian kontrol dan input Steam Deck dilengkapi dengan gyro 6 axis. Pada bagian display, Steam Deck mempunyai ukuran 7 inch
IPS touchscreen tentunya, resolusi 1280x800 pixel dengan aspek rasio 16:10, brightness di 400 nit, refresh rate 60 Hz, dan dilengkapi dengan ambient light sensor. Konektivitas yang ada di Steam Deck didukung dengan Bluetooth 5.0 dan dual band Wi-Fi radio 2,4 GHz dan 5 GHz. Dan Valve menjelaskan bahwa koneksi Bluetooth yang ada di Steam Deck dapat dikoneksikan untuk beberapa aksesoris controller seperti gamepad, mouse, keyboard, kemudian untuk audio seperti speaker, headphone, dan jika seperti itu kita bisa menggunakan gamepad seperti Pega, Rexus, atau mungkin controller Xbox dan DualSense dari PS5. Kemudian di bagian audio mempunyai port jack audio 3,5 mm, dual microphone, speaker stereo dengan Mbit DSP untuk pengalaman pendengaran yang imersif. Ada juga port USB Type-C untuk multi-channel audio. Semuanya itu di-cover dengan input power delivery 45 watt Type-C, baterai 40 Wh yang bisa digunakan 2-8 jam. Storage bisa ditambahkan karena ada slot micro SD yang support tipe SDXC dan SDHC. Eksternal konektivitas hanya ada satu, yaitu Type-C 3.2 Gen 2, tapi bisa digunakan untuk berbagai macam device, bahkan sampai display 8K di 60 Hz atau 4K di 120 Hz. Apalagi Valve juga menyediakan docking station yang bisa dimanfaatkan untuk segala jenis device, namun dijual secara terpisah oleh Valve. Dan semua port berada di bagian atas kecuali slot micro SD. Dengan spesifikasi tersebut, Steam Deck juga lumayan besar daripada konsol handheld lainnya, yaitu 298mm x 117mm dengan tebal 49mm dan mempunyai bobot 669 gram. Dan di bagian software, Steam Deck menggunakan operating system yang disebut SteamOS 3.0. Walaupun tidak termasuk di paket penjualan Steam Deck, spesifikasi dari docking station juga akan saya bahas. Secara sangat sederhana, docking station ini cuma dikoneksikan melalui USB Type-C dari port Steam Deck, dan docking stationnya di cover oleh power berbeda melalui port USB Type-C. Dengan adanya docking station, Steam Deck menjadi lebih dari sekedar konsol handheld, karena port station juga ada bermacam-macam. Di bagian networking ada Gigabyte Ethernet. External display bisa menggunakan DisplayPort 1.4 dan HDMI 2.0 yang juga support untuk multi monitor yang support 4K di 60 Hz atau 1440p di 120 Hz FreeSync. Ada juga USB 3.1 sebanyak 3 port, 1 vertikal dan 2 horizontal. Ukuran docking station tidak terlalu lebih besar dari Steam Deck-nya, yaitu 117x29mm dengan tebal 50,5mm dan beratnya 120 gram. Dan itulah spesifikasi lengkap dari Steam Deck dan tambahan docking station. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan bagaimana itu konsol handheld Steam Deck. Seperti yang saya jelaskan di awal, dengan Steam Deck kita bisa memainkan game-game yang ada di Steam Library di genggaman kita secara portable, tetapi juga bisa dikoneksikan di layar yang lebih besar jika bosan menggunakan secara handheld. Dengan computing AMD arsitektur Zen 2 plus RDNA 2 Powerhouse, Steam Deck dapat menjalankan game AAA dengan performa yang baik. Tetapi perlu diperhatikan untuk gamenya sendiri masih ada batasan, dalam arti ada kategori compatibility. Ada 4 kategori, yaitu verified, di mana gamenya sudah pasti bisa dimainkan dengan baik serta performa maksimal di Steam Deck. Yang kedua ada playable, di mana masih diperlukan tweaking manual oleh pengguna. Yang ketiga ada unsupported, di mana game tidak akan bisa dimainkan di Steam Deck. Dan yang terakhir ada compatibility unknown, di mana Valve tidak pernah mengecek gamenya. Dengan compatibility tersebut, Valve telah memberikan list game-game apa saja yang bisa atau telah di-verified. Jadi kita tidak perlu bingung apakah game yang akan kita pilih bisa atau tidak jika dimainkan. Selain itu, kita juga bisa cek game compatibility di Steam Library PC. Penggunaan Steam Deck untuk navigasi juga lebih mudah karena layar bisa disentuh dan ukurannya 7 inch.
jadi memudahkan kita untuk menulis keyword untuk berbagai macam hal. Quick access untuk pengaturan cepat dalam kondisi kita bermain, serta menu pencarian yang didesain sangat memudahkan pengguna. Steam Deck juga mempunyai fitur Fast Resume Game. Hanya dengan menekan tombol power, Steam Deck bisa langsung sleep mode, dan dengan menekannya kembali bisa langsung menyala dan kembali di game. Tidak seperti konsol handheld lainnya yang hanya mempunyai tombol fisik seperti gamepad, tapi Steam Deck juga mempunyai trackpad di sisi kanan dan kiri yang posisinya itu di bawah face button dan analog. Entah secara positioning tempat trackpad ini nyaman atau tidak, saya tidak bisa menjelaskan karena belum mencoba secara langsung. Tetapi dalam bayangan jika memainkan game FPS misalnya yang tidak ada auto aiming, pastinya penggunaan trackpad ini bisa menjadi lebih akurat dan memuaskan. Dan bisa jadi kita akan lebih sering menggunakan trackpad daripada analog dalam beberapa kasus game yang kita mainkan. Selain itu juga ada sensor gyro bagi gamer yang suka menggerakkan gerakan aiming dengan gyro mode. Walaupun saya belum pernah mencoba hands-on Steam Deck secara langsung, tetapi berdasarkan apa yang saya lihat melalui positioning setiap tombol, rasanya memang perlu adaptasi untuk bermain game di Steam Deck. Ukurannya yang besar dan lumayan berat mungkin akan menyebabkan ketidaknyamanan. Apalagi di sini ada trigger button yang ada di balik atau di bagian jari kelingking. Jika digenggam, ini bisa jadi kepencet juga karena habit tangan kita biasanya rata-rata akan semakin erat menggenggam jika sedang dalam permainan. Tetapi terlepas dari semua itu, Steam Deck tetap menyampaikan kenyamanan secara handling dengan positioning button yang sudah dipikirkan secara matang. Apalagi jika kita perhatikan selain port yang ada di atas, fan exhaust di Steam Deck juga berada di posisi atas, di mana tangan kita tidak akan merasakan udara panas ketika bermain. Dengan kapasitas baterai 40 Wh, Valve menjelaskan bahwa Steam Deck bisa digunakan untuk bermain game 2 dimensi, web browsing, streaming itu bisa sampai 7-8 jam. Dan mungkin kalau melihat spesifikasi baterai, game AAA hanya bisa sampai 2 jam. Jika dibandingkan dengan Nintendo Switch, ukuran dan bobot dari Steam Deck lebih berat 2 kali lipat, di mana Nintendo Switch mempunyai berat 299 gram dan Steam Deck mempunyai berat 699 gram. Tapi mungkin juga tergantung kenyamanan kita untuk menggenggam sebuah konsol handheld. Di sisi lain, Valve juga memberikan docking untuk bermain game di layar yang lebih besar, bisa monitor atau TV, dan bisa dibilang docking ini juga menambah nilai killer untuk Steam Deck. Apalagi port di docking ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam peripheral, bisa gamepad, keyboard, mouse, dan jika dilihat, ketika Valve menampilkan docking, Steam Deck-nya bisa seperti PC karena secara basic OS-nya menggunakan Linux. Dan apakah Steam Deck bisa digunakan untuk sesuatu selain gaming, seperti editing contohnya? Itu tidak bisa saya jawab jika belum mempunyai Steam Deck-nya. Terlepas dari fitur docking dari Steam Deck yang bisa digunakan untuk komputer, rasanya sudah powerful sekali konsol handheld yang bisa switch dari handheld mode menjadi desktop mode. Dengan semua itu, harga Steam Deck masih di angka 20 jutaan. Itu 4 kali lebih dari harga konsol handheld yang ada di Indonesia, yaitu Nintendo Switch OLED senilai 4-5 jutaan. Sekarang sudah mendingan stabil, tapi bisa jadi tidak stabil di tahun depan. Jadi bagaimana? Apakah kalian tertarik dengan Steam Deck, konsol handheld yang menurut saya paling powerful saat ini? Atau kalian sudah mempunyai Steam Deck, bisa tinggalkan saja komentar di bawah. Tentunya akan berbeda dengan review jika sudah hands-on secara langsung Steam Deck dengan hanya meraba-raba semua hardware dan fitur yang telah diiklankan oleh Steam Deck. Dan seperti itulah informasi dari Steam Deck yang dapat saya informasikan. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan, bisa kalian tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.